Jadi berduka itu bukan kelemahan, tapi justru bukti bahwa ada ikatan cinta di situ yang memang bermakna antara anak dan ibu, sehingga ketika muncul perasaan-perasaan tidak nyaman karena kehilangan ini, itu adalah respon yang wajar dan gak apa-apa gitu ya. Halo Psycho-Fam, selamat datang di Still Talk, suara tenang hadirkan insight, rasa, dan aksi. Nah, hari ini Psycho-Fam bakal ditemenin sama aku, Mayla, dan tentunya dengan narasumber kita yang hadir hari ini, yaitu Ibu Desi Ratnasari Dewi, SPSI psikolog. Beliau adalah salah satu psikolog klinis di RSIA Al-Islam Bandung dan anggota HIMSI Jabar, serta beliau juga aktif di media sosial untuk memberikan psikoedukasi tentang kesehatan mental dan parenting. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang luar biasa dan mungkin dari Psycho-Fams ini banyak yang mengalami tentang topik ini gitu. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang motherless nih Bu Desi. Nah, kalau kita mulai dari dasar dulu, motherless ini menurut psikologi sendiri itu apa sih, Bu? Motherless itu kalau dari secara harfiahnya gitu ya, itu kan berasal dari bahasa Inggris gitu ya. Motherless itu berarti tidak memiliki ibu atau kehilangan sosok ibu begitu ya. Biasanya menggambarkan anak yang memang ibunya telah meninggal atau memang ibunya tidak hadir, ya, meninggalkan sejak kecil seperti itu. Akan tetapi dari segi kalau kita lihat dari perspektif psikologi itu tidak hanya sekedar itu gitu ya, karena ibu itu adalah figur utama kelekatan primer gitu ya, sangat dibutuhkan oleh semua individu begitu. Jadi ketika motherless ini muncul, ini berarti merujuk pada keadaan di mana individu tersebut itu tumbuh dan menjalani kehidupannya tanpa kehadiran sosok ibu gitu ya, baik fisik maupun secara emosional gitu ya. Sehingga kebutuhan dasar akan rasa aman gitu ya, dicintai, disayang gitu ya, kemudian juga dukungan emosional menjadi tidak optimal. Oke, jadi sebenarnya motherless itu bukan kayak hanya kondisi seorang yang ditinggal ibunya meninggal, tapi juga ada mungkin sosok ibu yang hadir tapi mungkin perannya nggak dapat, itu juga bisa disebut motherless ya, Bu? Jadi ada beberapa bentuk sebenarnya dari motherless itu, salah satunya yang memang ditinggal dengan kondisi meninggal seperti itu. Ada lagi juga seseorang menjadi motherless itu karena memang lost contact dengan ibunya, misalnya karena perpisahan antara ayah dan ibu begitu ya, atau misalnya memang ibu ini memang bekerja ke luar negeri yang bertahun-tahun seperti itu, atau memang ada situasi dan kondisi tertentu yang memang membuat akhirnya kehilangan sosok ibu tersebut. Dan kemudian yang ketiga ada lagi motherless karena memang kondisinya fisiknya itu ada, ibunya ini ada sebenarnya, akan tetapi secara emosional tidak hadir begitu ya. Biasanya ini pola pengasuhan yang memang diberikan kepada si anaknya ini biasanya pengabaian gitu. Jadi si anak ini memang dibiarkan sendirian gitu ya, tidak terlalu hubungan ibu dan anaknya juga tidak hangat begitu. Biasanya tetap akan menjadi orang yang individu yang motherless gitu pada akhirnya, karena sosoknya memang tidak hadir secara utuh gitu. Apakah kualitas hubungan dengan ibu di masa kecil kayak ini, mungkin ibunya tidak mendampingi saat ia kecil, ini sangat berpengaruh besar ke kesehatan mental seorang individu di masa dewasanya, Ibu? Oh jelas, karena ketika seseorang itu tidak mendapatkan figur afeksi, figur ibu yang utuh dengan kondisi yang secure ya, secara rasa aman gitu ya, secara kehidupan psikologisnya tentu akan sangat terganggu secara psikologis pada akhirnya secara mental. Karena kan ketika seseorang merasa secure gitu ya, tentu dia akan mampu memiliki regulasi emosi yang baik gitu, dan kemudian
memiliki kemampuan dalam membina hubungan interpersonalnya dengan sehat gitu ya. Itu akan berbanding terbalik dengan orang-orang yang ternyata memiliki kondisi-kondisi di mana ibunya ini tidak hadir gitu ya. Karena ketika ibu tidak hadir, otomatis resiko untuk munculnya pola kelekatan yang tidak aman atau insecure attachment itu sangat tinggi gitu kemungkinan munculnya. Akhirnya yang muncul justru kelekatan yang avoidant atau bahkan anxious atau cemas gitu ya. Jadi sehingga ketika individu tersebut melakukan hubungan relasi gitu ya, secara sosial menjadi terganggu. Seperti itu. Jadi ini ngaruh juga ya ke hubungan sosial seorang individu, seperti kayak misal seorang individu hubungan asmara seperti kayak atau di pertemanan menjadi people pleaser, seperti itu juga terganggu ya Bu? Mungkin kemungkinan itu tuh jadi muncul, sehingga kan ketika dia berada di lingkungan sosial, dia mengalami kesulitan di dalam penyesuaian diri dan adaptasi di lingkungan gitu ya. Akhirnya jadi people pleaser, bisa jadi seperti itu, atau justru jadi orang yang emosional gitu kan. Banyak sekali yang bisa mungkin muncul gitu. Kadang juga ada orang yang mungkin karena efek dari motherless-nya ini terus jadi kayak merasa bisa semuanya sendiri, seperti itu juga ada ya Bu? Iya, terutama ketika si individu ini memang mungkin terlalu dini ditinggalkan oleh sosok ibunya, sehingga dia menjadi mandiri terlalu dini. Gitu. Ketika seseorang itu ternyata tidak ada figur ibu yang membersamai, udah gitu juga dukungan sosial penggantinya juga tidak memadai gitu. Tentu dia mau dan tidak mau, dia harus bisa survive gitu ya dalam secara mandiri gitu, karena dia tidak punya option, tidak punya pilihan gitu. Akhirnya dia merasa bahwa meminta bantuan itu adalah bukan hal yang bisa dia pilih gitu, dia harus lakukan semua sendiri. Akhirnya dia tidak terbiasa untuk menceritakan tentang perasaan-perasaannya, karena emang sama siapa dia mau menceritakan semua itu kan, begitu ya. Nah, kadang juga ada seorang yang misal selalu menceritakan berani hanya ke teman gitu, misal nggak berani menceritakan ke keluarga atau ke ibu. Ini juga apakah bisa jadi efek dari motherless? Lebih senangnya cerita ke teman gitu. Kalau itu bisa iya, bisa juga tidak. Yang pasti dia merasa lingkungan terdekat dia yang justru keluarga itu berarti tidak membuat dia secure. Kan begitu ya. Kenapa sih orang bisa bercerita banyak hal kepada seseorang yang lain? Tentu karena dia merasa trust, merasa aman ketika dia mungkin menceritakan semua hal tentang dirinya itu. Dia merasa bahwa tidak akan dihakimi dan lain sebagainya. Motherless itu bisa jadi menjadi salah satu penyebab seseorang menjadi lebih percaya kepada teman dibanding keluarga. Tapi mungkin bisa jadi ada faktor yang lain juga. Misalnya memang secara kedekatan dan kehangatan di keluarga itu memang mungkin kurang gitu. Jadi sehingga dia lebih prefer untuk bicara sama temennya gitu. Oke nih Bu, kalau misal kita bicara soal kehilangan nih, bagaimana sih proses berduka pada seorang individu yang kehilangan sosok ibu? Oke. Berarti karena kematian mungkin ya. Oke. Kalau proses berduka itu sendiri atau grieving proses itu biasanya kita kaitkan dengan teori Elizabeth Kubler-Ross ya. Di mana ada 5 tahapan di dalam proses berduka atau grieving proses ini. Jadi di awal-awal ketika individu gitu ya mengalami kehilangan gitu ya, sehingga muncul kedukaan gitu, ada yang namanya penyangkalan di awal atau denial gitu ya. Jadi tidak semua orang itu langsung menerima kondisi yang menyakitkan mungkin ya, yang sangat tidak menyenangkan saat itu. Sehingga pada tahap awal ini individu biasanya mengalami shock gitu ya, keterkejutan, kemudian kesulitan menerima bahwa ternyata ibunya telah tiada. Ini butuh proses, dan penyangkalan ini menjadi salah satu mekanisme pertahanan diri individu di dalam menghadapi hal ini gitu, dan itu adalah hal yang wajar dan normal di dalam proses pemulihan ini gitu. Kemudian juga muncul anger.
atau kemarahan setelah denial tadi gitu ya. Seiring kesadaran meningkat, mulai aware gitu, dia mulai menyadari bahwa oh ibu saya nggak ada gitu ya. Akhirnya dia akan marah, anger. Marah ini tidak hanya kepada orang lain gitu ya, bisa juga bahkan kepada dirinya sendiri, kepada Tuhan gitu ya, kepada situasi, bahkan kepada ibu yang udah nggak ada pun dia bisa marah gitu kondisi kayak gini gitu ya. Dia ngerasa tidak adil, dunia ini jahat dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu namanya proses bargaining atau tawar menawar. Di situ mulai ada harapan begitu ya, seandainya coba aja gitu, ibu tuh harusnya ibu tuh nggak nyebrang jalan gitu ya. Harapan-harapan bahwa semua ini tuh sebenarnya bisa sih nggak terjadi begitu ya gitu, karena memang harapannya dia kan ibu ini tetap ada di sampingnya dia gitu. Kemudian muncul juga fase selanjutnya itu adalah depression atau kesedihan yang mendalam gitu ya. Tahapan ini tuh mulai perasaan sedih, hampa, kosong gitu ya, karena secara emosional kan jelas kehilangan figur yang yang begitu dekat gitu ya, dan sangat berharga dan berarti gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah fase acceptance. Di sini mulailah si individu ini mulai menyadari bahwa kehilangan ini bukan lagi luka yang harus diratapi, tapi oke, ini kenyataan yang memang harus saya terima. Ibu saat ini sudah tidak ada, tapi ibu tetap hidup di dalam diri saya gitu, sehingga dia tidak lagi merasa bahwa hal ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Jadi proses pulih dari berduka ini bukan berarti individu menjadi melupakan ibu, tidak, tapi dia mulai menghayati dan mulai menerima dan hidup berdampingan dengan kehilangan tadi gitu. Jadi keadaan seseorang yang merasa marah setelah kehilangan ibu atau merasa denial itu sebenarnya wajar banget ya Bu? Wajar banget, itu prosesnya justru harus dilalui begitu. Justru misal seseorang yang kehilangan ibu tapi tidak ada ekspresi apapun, itu bahaya atau enggak sih Bu? Sebenarnya bahaya ya, karena dia menekan gitu ya, dia mencoba untuk kuat, mencoba untuk baik-baik aja, padahal ketika kita tidak mengekspresikan justru itu akan menjadi problem di kemudian hari, karena tidak lepas gitu ya, beban emosinya tidak dia lepaskan gitu, justru malah menjadi menjadi hal yang tidak nyaman sebenarnya kalau dibiarkan seperti itu gitu. Penting buat kita untuk mengekspresikan emosi, tapi tentu dengan cara yang baik dan benar ya, tidak mengganggu orang lain ya, begitu. Betul sekali Bu. Jadi kalau misalnya seorang tiba-tiba nangis tanpa jelas, itu juga jadi bentuk luka lama yang sebenarnya belum selesai ya Bu? Bisa jadi ketriggering ya, untuk lihat ya proses berduka ini tidak linier, tidak yang kalau udah nggak sedih berarti udah deh selamanya nggak sedih, nggak gitu gitu ya. Sometimes kita misalnya lihat bajunya ibu gitu digantung, nangis lagi gitu ya, terus kemudian oke, besoknya nggak apa-apa, nanti tiba-tiba ngelihat dapur gitu ya, yang biasanya ibu tuh selalu di situ masak, tiba-tiba nggak ada, sedih lagi. It's okay gitu. Kita validasi semua perasaan-perasaan yang memang muncul karena kehilangan ini nanti, sehingga perasaan kita benar-benar terurai, terregulasi dengan baik. Jadi nggak numpuk. Makanya bahaya kalau kita tidak mengeluarkan semua perasaan-perasaan itu gitu. Justru memang itu proses yang harusnya dilalui. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kayak ada juga nih ibunya masih ada, tapi hubungan seorang anak dengan ibu itu canggung. Nah ini bisa tetap melukai sedalam itu nggak sih buat anaknya? Jelas gitu ya. Siapapun butuh ruang aman, benar nggak sih? Bener ya? banget. Dan figur utama yang memang bisa dan seharusnya memang hadir untuk memberikan perasaan aman itu adalah ibu gitu ya. Itu masuk dalam teori Bowlby juga begitu, dalam teori kelekatan begitu ya. Sehingga ketika ibu secara peran tidak bisa memenuhi itu, tentu membuat luka yang tidak sepele juga gitu ya. Bahkan itu juga bisa berpengaruh kepada banyak hal. Jadi si individu ini menjadi orang yang tidak percaya diri gitu ya, bermasalah dengan relasi karena kan dia tidak secure.
gitu. dirinya sendiri aja dia nggak ngerasa aman gitu. Bagaimana dia akhirnya ketika dia melakukan relasi dengan orang lain, jadi banyak kecemasan di situ gitu, karena ibu tidak hadir secara utuh untuk memberikan itu gitu. Kalau misalnya memang di dalam pengasuhannya itu, dalam perjalanan pengasuhan ini ada mungkin figur lain yang memberikan support gitu, mungkin bisa terbantu sebenarnya gitu ya, anak bisa tetap menjadi orang yang percaya diri dan lain sebagainya. Namun ketika si ibu ini tidak ada yang menggantikan figurnya sehingga anak tidak mendapatkan rasa aman, tentu itu kan menjadi masalah dan akhirnya ya mempengaruhi kondisi mental si individu ini. Oke, jadi memang peran ibu tuh sangat berpengaruh Luar luar biasa. biasa kepada seorang anak. Iya, bahkan dari dalam kandungan ya. Iya, mungkin dari awal kandungan itu juga pengaruh kan, rasa batin ibu kan masih sangat tersambung gitu ya, Bu. Ketika si anak merasa dirinya diterima gitu, dia tentu akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri gitu ya, karena dia tahu dia dicintai dan diinginkan gitu. Tapi ketika mungkin kondisinya berbeda, tentu banyak hal yang akan menjadi luka akhirnya ya gitu. Nah, ini dari satu hal yang mungkin jarang dibahas nih sama atau juga Psychofans penasaran banget, wajar nggak sih kalau seseorang merasa kecewa sama ibunya sendiri ini, Bu? Tergantung dari pola pengasuhan sebenarnya ya gitu. Ada nggak sih Bu yang kecewa sama ibunya? Ada, dan itu perasaan yang sebenarnya wajar ya, ketika punya harapan, berharap ibunya mungkin hangat gitu ya, berharap ibunya hadir secara utuh, tapi kemudian pada kenyataannya itu tidak didapatkan dan kemudian kecewa, tentu itu sesuatu hal yang wajar gitu ya. Akan tetapi bagaimana cara kita menyikapi kekecewaan ini, itu yang mungkin menjadi PR-nya gitu. Bagaimana supaya biar bagaimana ibu dan orang tua gitu ya, meskipun bagaimana caranya ketika kita kecewa dengan ibu, mungkin itu yang harus menjadi di highlight begitu, supaya hubungannya menjadi baik kembali seperti itu. Ya gimana pun ibu kan orang yang sangat terdekat ya, Bu. Iya, seharusnya ya, tapi ya memang ada dalam kondisi-kondisi tertentu justru berjarak gitu ya, karena tidak ada kedekatan secara emosional. Iya, seperti kayak malah sama ibunya tuh ngerasa canggung atau ngerasa kayak ya sangat berjarak gitu, tidak akrab. Iya, benar sekali sebenarnya. Nah, sekarang nih mungkin yang fenomena yang lagi banyak dibahas atau banyak dialami nih sekarang sama Gen Z khususnya, kayak bicara soal self healing nih, Bu. Sebenarnya cukup nggak sih self healing untuk kehilangan sosok, misal peran seorang ibu ini tanpa bantuan profesional? Oke. Self healing itu nggak masalah sebenarnya ya. Tapi emang Gen Z itu dikit-dikit self healing ya. Bener banget. Selalu dirayakan gitu. Iya, apapun momennya. Ya, it's okay sebenarnya. Cuma memang sebelum self healing penting sekali untuk kita menyadari dulu mungkin ya, memvalidasi bahwa oke, saya mengalami perasaan-perasaan tidak menyenangkan gitu ya. Emosinya dulu mungkin kita validasi terkait motherless-nya. Selanjutnya akan healing dan lain sebagainya, it's okay. Bahkan dengan misalnya healing bersama teman, itu menjadi salah satu cara justru di dalam pemulihan motherless ini, karena ketika memang figur afeksinya ini tidak ada gitu ya, ternyata ada figur lain yang ternyata memberi efek di dalam pemberian perasaan aman, perasaan sayang, dicintai, itu justru menjadi kebaikan gitu. Justru itu positif sekali, nggak masalah gitu. Berarti self healing ini sebenarnya efeknya tuh sangat positif ya, Bu. Positif. Tapi buat lukanya sendiri ini sebenarnya self healing ini benar-benar menyembuhkan atau cuma mengalihkan aja, Ibu? Nah, kalau misalnya menyembuhkan banget sih enggak, tapi bisa menjadi supaya si individu ini tidak terlalu berlarut-larut mungkin ya, tapi ya
lebih idealnya tentu hadir ke profesional helper atau mendatangi konselor gitu ya, psikolog gitu, supaya bisa terurai perasaan-perasaan luka gitu ya, perasaan tidak nyaman yang memang muncul karena motherless ini. Jadi pulih utuh gitu ya, tidak cuma permukaan aja Iya. gitu kan ya. Bisa jadi memang pengalihan, tapi nggak problem sebenarnya karena membawa hormon bahagia kan ya, self healing ya. Iya, benar-benar. Dan nggak ada yang masalah dengan itu, cuma memang luka bagian dalamnya tetap harus diobati. Kasar kata begini, kalau kita punya luka nih misalnya gitu, tapi kita cuman apa namanya, bagian dalamnya tuh nggak dibersihin, nggak dicuci, nggak diobatin, kan tetap aja nggak betul-betul pulih, cuma dikasih Oke. perban doang. Kan kesannya Benar-benar. self healing tuh kayak perbannya Iya, gitu iya. ya gitu. Membantu untuk tidak menjadi infeksi mungkin gitu ya, Iya, tapi benar. tidak betul-betul pulih. Nah, bagian profesional helpernya itu yang menyembuhkan luka bagian dalamnya gitu. Jadi hal yang tepat itu sebenarnya datang ke profesional biar kita tuh nggak menerka-nerka sendiri aja gitu Iya, ya, Bu. sebaiknya memang begitu. Oke, ini kita lanjut ke menurut Ibu, seorang yang motherless ini sebenarnya lebih butuh didengarkan atau ditemani aja sih, Bu? Motherless-nya dalam motherless konteks apa dulu nih? Ini dalam konteks mungkin kehilangan meninggal dunia ya. tuh. Mungkin untuk di awal-awal ya sekedar kita menemani juga sudah cukup sebenarnya, karena kondisi kehilangan ibu itu kan bukan hal yang mudah untuk diterima ya, bukan hal yang mudah untuk juga kita jalanin begitu. Jadi kehadiran teman-temannya misalnya sebagai support system itu sangat membantu sekali. Meskipun hanya duduk manis di sebelahnya gitu ya, itu berarti banget gitu. Yang penting hadir, ya. betul. Hadir gitu, karena nggak butuh ngomong juga gitu. Bahkan kayak sabar ya, atau misalnya ini kan sudah takdir, itu nggak akan masuk buat orang-orang yang baru saja berduka, karena prosesnya tadi yang 5 tadi itu loh, Yang tadi. butuh proses yang cukup panjang untuk sampai ke acceptance gitu. Oke, jadi sebenarnya orang kita tuh lebih baik misalnya kalau bingung mau ngapain, lebih baik temani aja tanpa mungkin mengeluarkan kata-kata yang malah membuat seseorang itu lebih terpuruk kayak Down, betul. iya, betul. Oke. Nah, kalau misal kayak dari lingkungan kampus atau lingkungan pertemanan ini sendiri nih, perannya seperti apa sih supaya teman-teman yang mengalami motherless ini kayak lebih aman, Bu? Di teman-teman kampus ya? Iya, lingkungan Ya, pertemanan. yang pasti lingkungan kampus itu sebisa mungkin menjadi lingkungan yang empatik lah ya. Jadi ketika ada mahasiswa yang memang mengalami proses kehilangan begitu ya, jadi mereka tidak terlalu ditekan dan lain sebagainya dengan secara akademiknya juga gitu. Kemudian juga kehadiran teman-temannya yang memang berempati kan jadi memunculkan perasaan disupport begitu ya, sehingga bisa pulih lebih cepat begitu gitu. Atau misalnya, karena kalau misalnya dibiarkan tentu akan berpengaruh kepada akademik gitu. Atau misalnya kalau untuk kampus sendiri banyak menyelenggarakan workshop misalnya. Iya, banyak tentang sekali. pemulihan gitu, atau Mental misalnya health. memberi akses misalnya konseling gratis Iya. gitu. Itu juga kan cukup memberikan efek yang positif ya dalam kondisi ini. Kayak cukup membantu. Jadi seperti itu sih kalau fans dari teman-teman sendiri nih, apakah ada hal yang pengen dikepoin nih atau merasa relate dengan tema kita atau topik kita hari ini, motherless nih? Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Dari penonton-penonton sih sebenarnya ada penonton-penonton ya guys. Jadi kita tidak berdua aja dengan Ibu Desi terus kali. Boleh, silakan. Oke, aku izin bertanya ya. Ini perkenalan dulu atau langsung tanya aja? Tanya aja boleh. Ya. Aku mau bertanya nih. Jadi andaikan ketika ada anak yang merasa ibunya tuh tidak mencintainya gitu, akhirnya dia terbiasa tumbuh tanpa cinta. Tapi suatu hari dia tuh merasa harus memperbaiki hubungannya dengan ibunya karena ada rasa ketakutan nih, kalau misalkan sekarang aku kurang peduli nih sama ibu, tapi kalau misalkan seandainya tiba-tiba ibu gak ada, nanti aku menyesal gitu, gimana kehilangan sosoknya gitu. Jadi anak ini ternyata punya problem di mana ibunya tidak hadir begitu. Akhirnya jadi nggak dekat begitu dengan ibunya seperti itu. Iya, ibu. Oke. Ya mungkin
Tapi keren ya, si anaknya pengen dekat ya sama ibunya ya. Biar tidak menyesal ibu. Gitu. Yang harus dilakuin apa sih gitu ya? Ya kita harus paham dulu mungkin kenapa sih ibu bisa berperilaku seperti itu. Kan banyak perilakunya yang menyakitkan mungkin ya, sampai akhirnya berjarak begitu ya. Kita harus memperbesar perasaan maklumnya dulu mungkin. Kenapa sih ibu bisa melakukan itu kepada dia? Gitu, ketika kita mau, oh iya ternyata ibu itu punya problem dengan ibu sebelumnya misalnya gitu kan, pantas aja ibu aku seperti ini. Nah, ketika kita memperbesar rasa maklum kita terhadap perilaku ibu, tentu kita bisa lebih mudah untuk menerima ibu. Akhirnya kita bisa menurunkan ego gitu ya, untuk bisa akhirnya memperbaiki hubungan itu. Dan memang yang paling mungkin memperbaiki hubungan itu memang anak sih, karena ibu ini kan figur otoritas ya, gitu ya. Hampir agak sulit ketika kita berharap, apalagi misalnya ibunya dominan gitu, berharap ibunya yang mungkin berubah dan merendahkan ego tuh kayaknya hampir sulit seperti itu. Tapi ketika anaknya yang mau berbesar hati, biasanya hasilnya akan positif gitu, karena kitanya mulai mengalah misalnya gitu ya, mulai memberikan perasaan sayang, ibu apa kabar, kita yang memberikan perhatian misalnya, biasanya menjadi positif gitu, akhirnya bisa dekat gitu sama ibunya gitu. Oke. 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 Sampai takjub gitu. Karena kita tuh setiap orang pasti punya luka gitu ya. Jadi sekarang kita harus Betul. memahami luka ini dulu. Supaya kitanya bisa, kan pengen deket ya. Berarti kita kan harus merendahkan ego. Kalau kita sama-sama keras dan ya aku juga harus dipahami, ibu juga pengen dipahami, ya nggak akan selesai. Tentu ya akan sulit hubungan ini menjadi baik tentunya gitu. Relate ya. Oke. Untuk mudahnya sih memang kembali lagi ke professional helper gitu, karena nanti si anaknya ini dipulihkan dulu. Biasanya kita kasih terapi kayak terapi CBT misalnya gitu ya, untuk merubah persepsi terhadap ibunya bisa jadi lebih positif, sehingga dia bisa menjadi lebih mudah lagi untuk menghadapi ibunya, karena luka-lukanya dia udah nggak terlalu dominan lagi dia rasain gitu. Oke? Gimana? Oke? Oke banget, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Gimana, ada yang lain pertanyaannya? Boleh. Semangat ya. Semangat banget. Simpel pertanyaannya yang lagi banyak dilalui ya sama anak-anak sekarang itu, yang nge-labelin dirinya motherless. Sebenarnya boleh nggak sih kita nge-labelin diri kita sebagai motherless tanpa kita minta bantuan ke profesional? Dan tips and trick buat para psychofems di rumah tuh gimana sih? Gimana biar kita tuh nggak cepat melabeli diri kita sebagai aku motherless. Dikit-dikit ini ya self diagnose gitu. Betul. Ibu aku kayaknya schizofren misalnya gitu, pede gitu ya. Sekarang suka kayak gitu kan ya gitu. Padahal enggak, kamu sehat walafiat gitu. Gitu, suka lucu-lucu emang Gen Z ini. Nah, kalau misalnya untuk boleh nggak sih kita melabeli diri kita motherless gitu ya? Sebenarnya begini, seseorang itu mencintai anaknya gitu ya, mencintai orang-orang sekitarnya dia itu punya cara sendiri-sendiri sebenarnya gitu ya. Kita tidak bisa tentunya dengan bermudah-mudah bilang oh aku motherless hanya karena perilaku ibuku tidak sama dengan perilaku ibu temanku gitu ya. Bisa jadi kan memang cara mencintai ibu kita ini beda gitu ya, dengan cara si ibu teman kita ini mencintai anaknya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk bisa tahu kita motherless atau enggak ya tentunya sebaiknya memang ke professional helper gitu ya. Jadi tahu oh iya ternyata kamu bukan motherless, cuma memang ibu kamu aja kayaknya kurang komunikatif, tapi dia cinta sama kamu, kan bisa seperti itu gitu ya. Sehingga kita bisa bisa mendapatkan insight yang lebih positif gitu loh. Justru dengan kita melabeling diri motherless kan jadi hubungan kita sama ibu malah jadi buruk nggak sih? Gitu, tanpa kita ada keilmuan yang mumpuni
mumpuni dari situ. Tapi ketika kita mendatangi profesional pasti akan berbeda gitu. Kalaupun memang betul ternyata motherless, tentu tidak hanya sekedar tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana memperbaikinya, kan begitu gitu. Jadi nggak yang semata-mata sekedar aku motherless udah yang ada sedih gitu kan ya. Kalau kalau nggak ke profesional kan malah jadi kemana-mana gitu kan, karena belum tentu gitu kan seperti itu gitu. Jadi kita coba mengenal dulu deh orang tua kita seperti apa, apakah betul kita motherless atau enggak. Diskusikan dengan professional helper gitu supaya kita tahu dan diagnosisnya jelas. Kalau ternyata iya, apa yang harus dilakukan, kan begitu ya. Benar nggak? Kalau kalau ke profesional nggak sekedar kayak tahu aja tapi nggak terus ngapain, udah itu kan gitu ya. Kalau sama profesional kan pasti dikasih tahu, kayaknya mungkin cara memperbaiki komunikasi dengan ibu harus begini misalnya gitu kan. Nanti kan akan dikasih coping baru gitu loh di dalam menghadapi ibu yang mungkin tidak sesuai dengan yang kalian mau gitu, cara mencintainya gitu kan ya. Kadang-kadang cara mencintai ibu tuh kan beda-beda ya, tergantung kepribadiannya, tergantung pola pengasuhan orang tua sebelumnya gitu ya. Akhirnya memang kadang ada beberapa orang tua yang mungkin kaku, rigid gitu ya, sehingga caranya mencintai nggak sampai ke anaknya. Nah, belum tentu motherless kan ya. Mungkin seperti itu Mencari gitu. solusi. Hmm. Kalau misalnya kayak kan lebih baik ke profesional. Mm-mm. Itu kalau misalnya seandainya nih kita belum bisa ke profesional, Mhm. itu gimana cara kita ngebangun awareness gitu biar nggak gampang self diagnose? Gitu ya, itu tadi salah satunya adalah mencoba mengenali orang tua kita gitu. Kenapa sih mama nih seperti ini gitu, apa sih tujuannya mama misalnya ngomel-ngomel terus, atau misalnya mama tuh nggak banyak bicara gitu, kenapa sih gitu. Kita coba mengenali dulu itu deh gitu, supaya tidak langsung self diagnose, kita aware gitu kan dengan kondisi keluarga kita seperti apa gitu. Memang tidak semua orang ya dapat rezeki keluarga yang ideal dan hangat gitu ya, tapi belum tentu tidak ada cinta di sana. Cuman mungkin bisa jadi orang tua tidak memahami cara yang dimaui anaknya gitu, nggak paham itu gitu. Beliau pikir kan dengan cara itu saya tuh sayang sama anak saya gitu, tapi ternyata nggak nyampe kan ke si anaknya gitu kan gitu. Mungkin itu salah satu caranya deh, jangan langsung judging gitu ya. Tapi idealnya sih ke profesional ya, karena kalian tuh kalau ke psikolog itu bisa untuk diskusi loh gitu loh, nggak sekedar kalau ada problem berat aja di situ. Jadi bisa tahu gitu, oh iya ternyata ibuku sayang sama aku ya, tapi dengan caranya kan gitu. Jadinya positif nggak? Kan jadinya positif ya gitu. Kurang lebihnya. Oke, gimana teman-teman? Terjawab? Terjawab. Sangat insightful ya. Nah, berarti jangan sekali lagi jangan self diagnosis ya, psychofans, karena beberapa kadang yang kita terka-terka tuh bukan sesungguhnya ya Bu Iya, bisa sebetulnya. jadi. Jadi untuk melihat sebenarnya ini kita mungkin dengan bisa mengenali orang tua atau lebih dikomunikasikan, misal ada hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai atau tidak sesuai seperti yang kita inginkan, kayak pola asuhnya atau Iya. itu lebih dikomunikasikan. Anak kita motherless ya. Oke, keren banget pertanyaannya. Suka banget nih gitu. Betul banget bahwa salah satu cara menghindari banyaknya anak-anak yang mengalami motherless adalah bagaimana seseorang itu sudah siap menerima perannya sebagai seorang ibu, kan gitu ya. Ketika seseorang itu siap menjadi seorang ibu, tentu dia akan menjadi seorang ibu yang utuh, yang benar-benar hadir untuk anaknya. Apa efek dari motherless ini menjadi menurunnya tingkat apa namanya tadi pernikahan itu ya, bisa jadi sih terjadi gitu, karena mungkin memberi efek melihat pola-pola pernikahan orang tuanya juga nggak bahagia. Biasanya sih ke situ ya kalau yang namanya berhenti ketika anak itu tidak mau lagi tertarik untuk menikah. Itu biasanya ada problem dengan relasi antara ibu dan ayahnya sebenarnya.
maka dari itu kitanya yang mungkin kalau ada problem ke arah situ dan kita aware, itulah kembali lagi ke professional helper gitu. Kita datang kepada orang yang memang profesional untuk kita juga diperbaiki kondisi kitanya sehingga kita kelak menikah itu sudah siap dengan peran sebagai peran istri dan peran ibu gitu loh. Jadi kalau misalnya memang kita punya masalah dengan kondisi rumah gitu ya, di sini kan motherless ada tapi tiada gitu ya. Dan itu tentu membuat luka besar, betul membuat luka, dan kadang mempengaruhi bagaimana visi misi anak ini ke depannya gitu kan ya. Salah satunya adalah pernikahan. Berarti kan ketika kita sudah aware, kita tahu nih kita harus berobat dulu nih kan gitu ya. Itu dulu mungkin yang harus kita kita perbaiki dirinya kita dulu. Akhirnya ya kita bisa menjadi ibu yang jauh lebih baik dari ibu kita mungkin saat ini gitu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Keren-keren pertanyaannya. Iya, keren-keren banget ini. Jadi untuk menghindari motherless ini sebenarnya dari seorang ibu atau seorang orang tua itu harus siap dulu ya, harus selesai dari dirinya sendiri agar efeknya tidak terjadi kepada anaknya seperti itu. Oke, sebelum ditutup, kalau ringkas nih Bu, ada satu pesan atau kunci yang paling penting dari seorang yang mengalami motherless ini agar bisa pulih atau lebih sehat mental ini seperti apa Ibu? Oke, khususnya untuk yang motherless karena kematian mungkin ya. Biasanya kan yang mengalami kedukaan yang berat ini yang memang secara hubungan dengan ibunya tuh cukup dekat gitu ya, bahwa apa yang terjadi itu adalah perasaan duka yang dirasakan itu valid gitu ya, sedih dan lain sebagainya, itu nggak apa-apa karena memang namanya juga kita berpisah dengan orang yang memang sedekat itu gitu. Jadi berduka itu bukan kelemahan, tapi justru bukti bahwa ada ikatan cinta di situ yang memang bermakna antara anak dan ibu, sehingga ketika muncul perasaan-perasaan tidak nyaman karena kehilangan ini, itu adalah respon yang wajar dan nggak apa-apa gitu ya. Dan penting banget buat teman-teman semua yang mengalami motherless untuk memberi jeda dulu gitu ya. Kemudian pengalaman menyakitkan itu memang tidak nyaman gitu ya, tapi pulih juga bukan berarti kita melupakan yang sudah tidak ada gitu ya, tapi kita, karena kenangan ibu tuh nggak akan hilang gitu ya. Mungkin secara fisik ibu tidak bisa lagi kita sentuh dan lain sebagainya, tapi kenangannya kan tetap ada di dalam diri kita, tetap hidup gitu ya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya hilang, tapi tetaplah kuat, tetaplah jadi pribadi yang luar biasa, supaya ibu di sana tetap tersenyum. Betul gitu, sekali, Ibu. melihat kamu kuat di sini gitu, dan mendoakan. Itu sih mungkin ya. Oke. Nah, jadi dapat disimpulkan dari obrolan kita hari ini membahas tentang motherless ini, sebenarnya motherless ini bukan tentang kehilangan sosok ibu, kehilangan meninggal dunia, psycho-fam. Jadi bisa sekali mungkin yang sosok ibunya hadir, ada mungkin, tapi perannya tidak ada, ini juga bisa dikatakan motherless seperti itu Ibu. Oke, mungkin terima kasih banyak Bu Desi atas waktu dan kesempatan ini, kesempatan yang luar biasa buat kita. Ini pengalaman yang luar biasa. Dan ini mungkin bisa jadi ruang refleksi buat banyak orang. Dan terima kasih juga Psycho-Fam yang sudah mendengarkan podcast dan obrolan hari ini yang sangat insightful. Mungkin ini bisa jadi jembatan buat kita semua, dan ingat sebenarnya kita tuh nggak pernah sendirian ya Bu. Banyak orang yang perlu di sekitar kita. Oke, betul banget. Oke, sebelum kita tutup, kalau diringkas dari satu pesan nih Bu, apa sih kunci paling penting supaya seorang yang mengalami motherless ini bisa pulih dengan sehat Bu? Oke.
Yang harus dipahami adalah bahwa pulih itu bukan berarti melupakan gitu ya, karena cinta, kenangan tentang ibu ini kan tetap ada. Betul Meskipun sekali. mungkin sosoknya secara fisik sudah tidak ada gitu ya. Dan ketika memang kita merasa membutuhkan bantuan, itu tuh nggak apa-apa banget gitu kalau kita memang meminta bantuan profesional untuk pulih dari kedukaan yang mungkin sudah mulai mengganggu gitu ya, karena setiap orang itu berhak pulih dengan cara yang paling aman dan yang paling bermakna gitu ya. Setiap orang punya cara pulih yang berbeda-beda, jadi nggak perlu harus sama dengan orang lain gitu, jadilah diri kamu sendiri gitu aja sih. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk pembahasan kita benang merah dari pembahasan hari ini adalah sebenarnya motherless ini bukan soal kehilangan ibu meninggal dunia, tapi juga bisa juga kehilangan sosok ibu yang hadir fisika tapi perannya mungkin hilang seperti itu ya Bu. Betul. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah hadir hari ini. Obrolannya benar-benar membuka perspektif baru dan sangat insightful tentunya. Terima kasih juga kepada Psychofams yang sudah mendengarkan. Kalau ini masalah dirat ini mungkin bisa jadi bahan refleksi untuk Psychofams sendiri. Dan sebuah kehormatan juga bisa berbincang-bincang dengan Ibu Desi. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.